Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Belia dengan NIM 23042021. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas pertemuan ke-4 dan 5 dengan mata kuliah Ekonomi Publik dan dosen pengampu Bapak II Permana STMP. Pembahasan saya kali ini yaitu mengenai investasi dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan bentuk investasi. Investasi adalah penanaman modal. Bentuk investasi yang berikut ini adalah ekonomi makro. Yang pertama bentuknya pengeluaran atau pembelanjaan. Yang kedua, membeli barang-barang bangunan, peralatan, inventaris. Yang ketiga, menambah kemampuan produksi barang atau jasa. Yang keempat, meningkatkan output yang dihasilkan sehingga tersedia bagi masyarakat. Investasi publik yaitu penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Yang kedua, aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial dan manfaat lainnya. Bentuk investasi yang secara umumnya, yang pertama yaitu saham. Saham itu kepemilikan perusahaan, kemudian dividen dan pembagian keuntungan. Terdiri dari dua yaitu yang biasa, kemudian preferen. Yang kedua, surat utang atau obligasi, yaitu pembayaran pokok utang plus bunga, kemudian jadi kupon. Terdiri dari dua, yang pertama, secured bond dan unsecured bond. Yang ketiga itu investasi langsung, yaitu tanah, jalan, jembatan, bandara. Yang keempat, investasi tidak langsung, yaitu sumber daya manusia. Jangka waktu investasi ada dua. Yang pertama jangka pendek, itu sekitaran 3-12 bulan. Contohnya saham, deposito, SPN, ORI, SBI, dan lain-lain. Yang kedua jangka panjang, itu sekitaran lebih dari 12 bulan. Yang jangka panjang terdiri dari dua. Yang pertama non-permanen, itu diperjualbelikan. Contohnya BUMN, BUMD, BUMS, obligasi, proyek pembangunan, dana bergulir, deposito JP. Yang permanen itu berkelanjutan. Contohnya penyertaan modal BUMN, BUMD, BUMS, dan lain-lain. Investasi pemerintah. Sumber investasi pemerintah ada 5. Yang pertama, APBN. Yang kedua, imbal hasil. Yang ketiga, pendapatan dari layanan atau usaha. Yang keempat, hibah. Yang kelima, sumber lain yang sah. Kategorinya yang pertama, investasi sosial. Yang kedua, investasi untuk membangun generator pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, investasi untuk layanan publik. Yang keempat, investasi untuk penciptaan retur. Kelima, investasi untuk menciptakan bisnis baru. Yang keenam, investasi untuk menciptakan penghematan. Selanjutnya, pengelolaan investasi pemerintah. Yang pertama, perencanaan, kemudian pelaksanaan, yang ketiganya pelaporan atau pertanggungjawaban, yang keempat pengawasan, dan yang terakhirnya itu divestasi. Risiko investasi ada dua. Yang pertama risikonya yang yaitu ketidakpastian tentang sesuatu. Yang keduanya kejadian yang tidak diinginkan. Ketiga, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula. Yang keempat, kemungkinan terjadinya sesuai yang merugikan. Risiko investasi. Tidak terjadi manfaat yang diharapkan, kemudian kerugian dan pemborosan. 4. Fase manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu cari sumber, spesifikasi, subkategori risiko. Yang kedua, analisis dan penilaian risiko, yaitu estimasi dan penentuan dampak risiko. Yang ketiga, reaksi terhadap risiko, yaitu metode untuk menghindari.
Dan yang terakhir, pemantauan dan pengendalian resiko. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.